Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, hari berkah. Jadi saya nggak ngomong politik, mau ngomong soal gini. Sebutkan satu sunnah Nabi. Ayo. 1, 2, 3. Saya yakin di dalam pikiran teman-teman sekalian, sunnah Nabi itu siwak, masuk WC kaki kiri, makan tangan kanan, tidur berbaring dengan kanan, dan seterusnya. Ada juga yang makan dengan 3 jari, ada juga yang minum sambil duduk. Bahkan ada juga sebutkan sunnah Nabi sholat tahajud, sholat duha. Ada juga yang sejenisnya lah begitu ya. Saya berdakwah alhamdulillah sejak usia SMP. Bukan sok tahu, bukan riak, bukan nauzubillah. Saya berlindung pada Allah dari sifat-sifat itu. Saya cuma cerita sepanjang itu perjalanan dakwah. Ya, sudah lebih dari 40 tahun, lebih dari 30 kalau SMP. Sekarang ya 35 tahun lah gitu, kurang lebih ya. Alhamdulillah, izin Allah, istiqomah tetap di jalan dakwah dan tetap di jalur untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, miris hati saya dalam musim Maulid ini, ada 100-an masjid yang saya tanya dan jawabannya seputar itu. Sebutkan sunnah Nabi, ya itulah yang disebut. Mulai sholat duha, sholat tahajud, mulai makan ke kiri dan seterusnya. Dan yang paling membuat kita tersinggung adalah orang-orang yang bercanda dengan konyol. Begitu hari Kamis sore dia berkata, ngapain nih sunnah Rasul, mau pulang buru-buru. Astagfirullahaladzim, mau ngapain? Apa hadis yang kau punya untuk membacakan itu? Saya yakin cuma satu hadis palsu yang mengatakan yang berhubungan badan di malam Jumat sama dengan membunuh sekian. Apa begitu diajarkan ya? Ketahuilah teman-teman, hentikan itu semua. Selain hadisnya juga tidak bisa diterima, palsu, dan bertentangan dengan yang lain juga. Pahamilah, sunnah Nabi itu besar. Kalau kau sebut itu terus berpuluh-puluh tahun, kau mengecilkan Nabimu. Bukan saya mengecilkan sunnah, bukan. Tapi Anda hanya menyebutkan bagian tertentu saja dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu memelihara anak yatim. Sunnah Nabi itu mencari orang miskin dan memberikan makannya setiap bulan. Sunnah Nabi itu membuka lapangan kerja. Sunnah Nabi itu patungan bangun jalan. Sunnah Nabi itu patungan di komplek bikin tempat sampah yang bersih. Sunnah Nabi itu besar. Sunnah Nabi itu memimpin dengan adil. Sunnah Nabi itu apa? Membawa pasukan ke medan juang. Jadi banyak sunnah Nabimu itu loh. Bukan cuma urusan makan, tidur. No. Istighfarlah Anda yang pernah ucapkan ini. Apa maksudmu sih? Nabi kita itu dahsyat. Nabi kita itu besar. Nabi kita itu azim. Nabi kita itu rauf. Semua kalimat-kalimat itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran untuk membesarkan Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim bil mu'minin ra'ufur rahim wa rafa'na laka dzikra. Jadi jangan lagi kau sebut yang seperti itu. Itu inferiority, urusan pribadi. Sebutkan sunnah Nabi, mendamaikan orang yang ribut. Tuh sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa lagi? Mempertemukan silaturahim yang tidak terjadi. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Yahudi dengan Yahudi disatukan. Sunnah Nabi, besar itu suku. Masa dari tahun ke tahun, puluhan tahun sunnah Nabi itu masuk WC, makan tangan kanan, seolah-olah urusannya cuma itu. Dan bercanda yang konyol, berhubungan badan malam Jumat, sunnah Nabi. Astagfirullahaladzim, jangan kecilkan Nabimu. Anda yang masih menyebut-nyebut itu, sebenarnya cinta Nabi apa kagak ya? Atau bodoh? Jadi yang sebut itu bodoh. No, jangan tersinggung dulu. Jangan tersinggung dulu. Anda mesti ngomong kalau hadisnya jelas tuh baru bicara gitu loh. Kalau hadisnya nggak jelas jangan ikut-ikutan. Allah akan tuntut, ini namanya taklid buta. Saya berusaha bertanya kepada para pakar hadis di negeri ini, dan nggak ada yang bilang itu betul, nggak ada yang bilang itu sahih, itu sudahlah teman-teman sekalian. Mari besarkan Nabi kita dengan menyebut sunnah Nabi itu yang dahsyat. Sunnah Nabi itu apa? Membuat satu negara Madinah tidak ada yang miskin.
Tidak ada satupun manusia di zaman itu yang menerima sedekah. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir waktu itu, dengan Persia waktu itu, dengan Habasyah waktu itu, menuliskan surat antar bangsa. Sunnah Nabi itu menghormati hak-hak kemanusiaan. Jadi besarkan nabimu itu, galin gitu loh. Sunnah Nabi itu menerapkan kedaulatan negara, membuat undang-undang, orang Islam bayar zakat, orang yang non-Islam bayar pajak, dilindungi sama-sama. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu melindungi minoritas. Sunnah Nabi. Barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Itu kata-kata Nabi. Jadi yang jelas begitu loh. Jangan lagi sunnah Nabi makan tangan kanan, masuk WC kaki kiri. Besarkan nabimu, ajarkan anak-anakmu. Nabi itu sifatnya bukan cuma sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nabi sifatnya pemersatu bangsa, pengangkat harkat martabat wanita. Nabi itu bapak pluralitas yang mengakui keanekaragaman. Nabi itu bapak persatuan dan kesatuan dunia. Nabi itu bangkir pertama di dunia. Nabi itu kepala pegadaian pertama di dunia. Nabi itu gede, Rasulullah itu dahsyat. Sekali lagi di sunnah dia. Di hari Jumat yang kata Nabi merupakan Sayyidul Ayam ini, kita luruskan pengertian kita agar kita bisa besar seperti sunnah Nabi. Assalamualaikum. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.